Islam itu bukan agama langit, bukan pula agama bumi, tetapi Islam itu adalah agama langit yang membumi atau agama bumi yang melangit gitu. Jadi ada zigzag eternal antara langit dan bumi, dan dari zigzag atau tegangan eternal ini Islam itu bisa tetap hidup, dan jargon Islam soleh likulli zaman wa makan menemukan titik pijarnya dalam kenyataan. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Di video kali ini saya akan mendiskusikan ihwal khilafah dan postmodern. Jadi satu gabungan khilafah postmodern. Jadi ada dua istilah penting, tetapi akan saya kerucutkan ke ranah khilafah. Khilafah itu adalah doktrin yang diyakini mayoritas umat Islam tentang tatanan politik, di mana Islam itu merupakan aturan, undang-undang, jangkar, dasar, dan intinya yang mengatur tatanan politik minimal di suatu negara atau bahkan berskala global dunia. Jadi ada target universal, global, dan eternal dari Islam melalui doktrin khilafah. Nah, khilafah sebagai suatu realita itu sudah berlangsung pada masa Nabi, tetapi sebagai sebuah wacana itu terutama mencuat dan memanas pada abad 20, abad tahun-tahun di mana dunia mengalami dua peristiwa besar, yaitu peristiwa penjajahan dan peristiwa perang. Nah, kebetulan dalam sejarahnya itu kawasan yang dihuni oleh penduduk mayoritas muslim itu adalah kawasan yang dijajah. Nah, dalam keadaan itu orang-orang yang dijajah termasuk muslim itu sendiri mencoba mencari jalan keluar dan mencoba mencari suatu tatanan baru yang berkeadilan, makmur, sejahtera, dan lain seterusnya gitu. Nah, di dataran Arab misalkan, atau secara umum Timur Tengah, tahun-tahun 1900-an atau abad 20 itu merupakan tahun-tahun pencarian jati diri. Sebagian pemikir memilih untuk nasionalis, ada yang memilih islamisis, ada yang memilih sosialis komunis, ada yang memilih liberal demokratis gitu. Nah, berbagai istilah itu tidak akan saya paparkan secara panjang lebar, tetapi sebagai gambaran tentang bagaimana dunia Arab atau dunia Timur Tengah pada umumnya mencoba mencari jati diri mereka di tengah kekangan, penjajahan, dan peperangan gitu. Nah, kalau dalam ranah wacana misalkan ada Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir yang kemudian masuk ke Indonesia menjadi Hizbut Tahrir Indonesia HTI, asal Palestina, mendirikan HT pada tahun 1952. Tokoh ini merupakan figur yang paling getol dan paling rinci membahasakan tentang khilafah dan menyuarakannya, mengaspirasikannya meskipun secara radikal sebagai suatu impian mengenai tatanan minimal bagi dunia Islam atau dunia yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Nah, berbicara khilafah sebagai doktrin itu kita akan berhadapan dengan banyak PR, banyak tantangan, rintangan yang harus dipecahkan. Pertama-tama dari segi masa lalu, banyak muslim meyakini bahwa khilafah itu adalah jalan keluar bagi berbagai problem kemanusiaan, tetapi jarang yang mengangkat historisitas dari khilafah. Pada masa Nabi misalkan, Hasan Hanafi dalam karyanya Ad-Din wa Thawrah fi Misrah jilid 5, dia menyebutkan bahwa umat Islam pada masa Nabi itu mengalami keserupaan nasib, yaitu sama-sama tertindas. Pertama, umat Islam atau secara lebih khusus sahabat, karena orang yang berjumpa Nabi dalam literatur ilmu hadis disebut dengan sahabat. Sahabat muhajirin, orang-orang Islam yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, itu mengalami penindasan dan penyiksaan selama 13 tahun lamanya. Sementara umat Islam di Madinah itu mengalami penindasan karena diadu domba oleh orang Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Sementara suku yang diadu domba itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Mengalami pengadu dombaan, monopoli, penguasaan, dan penipuan, hegemoni, dan sebagainya, sehingga kemudian dua entitas ini, dua kelompok ini berada dalam kemiripan nasib, yaitu sama-sama tertindas. Dalam kemiripan nasib seperti itu,
keduanya memiliki kesamaan spirit akan tatanan baru yang egalitarian, yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, kebenaran, dan lain seterusnya. Bersamaan dengan itu, spirit ini memiliki formula yang cukup jelas, karena waktu itu ada sosok besar bernama Nabi Muhammad, di mana beliau itu dipercayai betul, diakui kredibilitasnya oleh kedua belah pihak, Muhajirin dan Ansor, dan bersama dengan itu ada formula yang jelas dari Tuhan tentang bagaimana mencipta tatanan. Makanya kemudian dalam kajian ulumul Quran, ayat-ayat yang diturun di Mekah itu berbicara tentang teologi dan kemanusiaan, sementara yang turun di Madinah berbicara tentang tatanan, hukum, politik, dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian pada masa Nabi yang di era Madinah ini, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan akademisi, apakah itu negara agama atau negara bangsa dan sebagainya, tetapi yang pasti tercipta tatanan yang menurut penilaian Al-Farabi dalam Ara'ul Madinah Al-Fadilah merupakan peradaban paling hebat, sehingga disebut dengan Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama gitu. Suatu negara yang ideal dan diakui oleh orang-orang yang hidup pada masa itu. Nah, berkaca pada sejarah ini, ada 4 variabel yang harus dipenuhi kalau misalkan khilafah itu benar-benar ingin diwujudkan. Variabel pertama, ada keserupaan nasib, yaitu sama-sama tertindas. Nah, variabel ini sudah terpenuhi karena memang negara-negara yang dihuni oleh mayoritas Islam yang terbentang di Asia dan Afrika itu memiliki kesamaan nasib sebagai kawasan yang tertindas, terjajah, dan terjarah. Yang kedua, memiliki spirit yang sama ya. Semuanya memiliki spirit akan tatanan yang berkeadilan, berkemakmuran, dan berkesejahteraan, dan seterusnya. Tetapi 2 variabel berikutnya yang kosong, yaitu figur macam apa yang diakui kredibilitasnya untuk memecahkan persoalan multidimensional ini. Yang kedua, formula macam apa yang bisa menjadi solusi atas berbagai kesenjangan dan problematika hidup yang serba riskan di era kontemporer ini. Nah, di 2 inilah yang menjadi problem utama bagi penegakan khilafah, sehingga kemudian khilafah itu tidak bisa dipahami serta-merta sebagai doktrin yang mau tidak mau harus diterapkan, kalau nggak diterapkan nanti dosa gitu. Sebab sifat ngotot semacam itu adalah sikap yang tidak islami, karena itu menolak keilmuan dan wawasan sebagai sesuatu yang sebenarnya sangat disakralkan dalam Islam. Nah, lebih lanjut, kalau tadi saya menyebutkan postmodern. Era postmodern itu, terlepas dari berbagai kompleksitasnya, kata Akbar S. Ahmed dalam bukunya yang diterjemahkan ke Indonesia, yaitu Postmodernisme, Ancaman dan Tantangan bagi Islam, diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1996, tahun 90-an kira-kiraan, di Bandung. Jadi dia menyebutkan salah satu karakter era postmodern itu adalah adanya media. Nah, di sisi lain, postmodern itu adalah era di mana hasrat akan suatu pandangan yang utuh, bejal, total, dan global itu dihancurkan. Karena itu dianggap sebagai suatu harapan yang utopis, bahkan distopis gitu. Sehingga kemudian era postmodern itu menyerang spirit modernisme dan secara tidak langsung menyerang spirit manapun yang serupa dengan spirit postmodernisme, itu spirit akan totalitas. Kita tahu khilafah itu adalah doktrin totalitas, bahwa bagaimanapun tatanan itu harus Islam. Aturannya dan sumber aturan, undang-undang, dan hukumnya itu harus Islam. Ada hasrat totalitas seperti itu. Nah, hasrat totalitas semacam itu justru akan bertabrakan dengan realita yang terjadi pada tataran wacana, yaitu wacana postmodern, bahwa yang total itu cenderung akan terdiseminasi, tercerai-berai, sehingga kemudian totalitasnya hanya menjadi hayalan, impian yang tidak bisa menjadi kenyataan gitu. Nah, itu pada tataran diskursif. Pada tataran realistis, adanya media seperti yang sekarang terjadi, demokratisasi media, di mana setiap orang bisa mengakses media, bisa mengkonsumsi berbagai informasi, sekaligus bisa memproduksi berbagai informasi. Itu merupakan tatanan di mana berbagai keanekaragaman itu diangkat ke permukaan, berbagai inspirasi, aspirasi, pandangan, opini, persepsi, perspektif, wawasan, dan lain sebagainya muncul dengan secara over beragam gitu. Dalam keadaan seperti itu, maka
tantangan khilafah itu adalah bagaimana berdialektika dengan berbagai keragaman tanpa bersikap ngotot gitu. Sebab kajian keislaman selama ini itu ketika berhadapan dengan wacana luar itu cenderung apologetis defensif, cenderung membenar-benarkan bahwa warisan Islam itu benar, bahkan paling benar, dan yang lain tidak boleh masuk ke sini karena nanti dianggap akan mencemari, merusak dan menghancurkan doktrin dan dogma yang sebenarnya barangkali bukan doktrin melainkan afkar diniyah, kalau meminjam bahasanya Nasr Hamid Abu Zaid, pikiran keagamaan. Akhirnya apa ya, Islam itu cenderung bergerak ke dalam, bergerak defensif, hanya mempertahankan diri, sementara tatanan di luar yang serba carut marut, beragam, kompleks itu tidak bisa dihadapi secara fair, sportif dan akademis gitu. Nah, dalam keadaan seperti itulah maka khilafah postmodern itu menemukan suatu tantangan yang kalau meminjam istilahnya Thomas Kuhn itu krisis gitu. Suatu tatanan, suatu keadaan, situasi, kondisi di mana pandangan lama itu sudah bahasa kasarnya kadaluarsa, sementara formula baru belum ditemukan. Kayak gimana sih wujud diskursif, konkret dan multidimensionalnya gitu. Maka karena itu dalam hal ini khilafah, berbicara khilafah selama ini tanpa disadari paradigma atau praasumsi muslim tentang khilafah itu adalah aturan, adalah hukum gitu. Suatu pandangan reduktif bahwa seolah-olah Islam itu hanyalah hukum, padahal ada banyak sekali aspek dalam hidup ini yang justru kalau dikaitkan dengan kajian futurologi, Ziauddin Sarda dalam bukunya The Future of Muslim Civilization, dia menyebutkan bahwa Islam itu salah satu tantangannya adalah bagaimana menata masa depan. Menata masa depan artinya harus menguasai tren-tren yang terjadi di masa sekarang. Tren di masa sekarang ini sifatnya multibidang, ada yang dari ranah politik, ekonomi, seni, pendidikan, kebudayaan, pemikiran dan sebagainya. Bagaimana khilafah yang hanya direduksi pada ranah hukum bisa menjangkau semua bidang-bidang itu. Sementara untuk menjangkau itu sikapnya cenderung apologetis, menolak yang lain dan hanya membenarkan warisan Islam. Suatu sikap yang bahasa kasarnya ada egosentrisme teologis gitu. Suatu egois akan pandangan teologisnya sendiri, sementara yang lain itu dipandang secara sinis, diskredit dan diskriminatif gitu. Itu suatu sikap yang justru bukan hanya kontraproduktif, tapi juga berbahaya bagi Islam itu sendiri. Makanya pada video kali ini saya ingin menegaskan bahwa khilafah postmodern itu adalah khilafah yang masih mengawang-awang antara utopia, yaitu impian tentang masa depan yang indah, serba indah, atau distopia, kenyataan bahwa ternyata masa depannya tak seindah itu, atau kakotopia, kenyataan yang justru serba kekacauan, atau realita, sesuatu yang benar-benar terjadi di kenyataan, atau idealita, suatu ancang-ancang ideal yang diyakini ada dan harus ada. Sehingga apa ya, dalam berbagai pilihan semacam itu, khilafah itu posisinya di mana. Maka dari itu, dari video ini saya ingin menegaskan bahwa Islam itu bukan agama langit, bukan pula agama bumi, tetapi Islam itu adalah agama langit yang membumi atau agama bumi yang melangit gitu. Jadi ada zigzag eternal antara langit dan bumi, dan dari zigzag atau tegangan eternal ini Islam itu bisa tetap hidup, dan jargon Islam soleh likulli zaman wa makan menemukan titik pijarnya dalam kenyataan. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.